podcast for curious mind. Ini bukan masalah angka yang kemudian kita terima. Kalau kita kemudian orientasinya adalah angka, matematikanya manusia dengan matematikanya Big Boss sang penguasa alam itu pasti akan berbeda. Dan ternyata inilah yang kemudian saya buktikan perlahan-lahan, termasuk dengan anak saya yang paling besar. Secara ekonomi, secara kebiasaan yang sudah terjadi, kami mengalami downgrade gitu. Tapi ya sudah. Wah, salut sih ya dengan Pak D yang ngurusin sungai. Pak D percaya bahwa rezeki ngalir ya. Seperti sungai. Seperti sungai. Hai again Sapieners, kita jumpa lagi ya setelah masa liburan yang panjang banget. Ya, kita jumpa dengan menyapa telinga kalian tentunya dari liburan panjang. Sepertinya masih sulit untuk get back to the real life gitu. Belum terlalu utuh ya. Belum. Jiwanya ya masih di holiday. Iya dong, masih vibesnya tuh gimana ya? Begitu lo dari libur panjang, terus begitu masuk tuh kayak langsung harus kerja lagi gitu. Masih ada ini ya, apa namanya, sisaan ngulet di kasur gitu-gitu. Lo tau gak sih? Yes. Beberapa foto gitu ya, anak-anak SD gitu di berbagai daerah itu banyak banget yang lagi nguap masuk hari sekolahnya. Ya harus persiapan diri lah. Apalagi kalau yang kerja di mana, di kota-kota besar yang sibuk kayak Jakarta gitu kan. Wah, harus kembali ke ritme yang cepet-cepet lagi dan bikin kita jadi gampang stres gitu gak sih? Iya, betul. Bulan April ini kan bulan kesadaran stres nasional. Ya, betul. Tuh. Kita tuh ternyata memasuki bulan kesadaran stres nasional ya. Udah ada ya. Bener. Udah ada ini ya, apa namanya, resmi secara nasional. Ada. Nggak tahu kenapa ditaruh di bulan April, atau karena mungkin Taurus menyebalkan. Atau Aries ya kan. Kalau ada orang yang nggak aware, lu stres, lu bisa marahin, men ini bulan April gitu, bisa iya, gitu bener. loh. Tapi yang hal lain yang menarik soal bulan kesadaran nasional tuh soal ini nih, karena ada data terbaru dari Kemenkes. Kalau kita lihat ternyata salah satu pekerjaan atau profesi yang bikin stres itu adalah dokter ternyata. Dokter, karena ini hasil screening nih dari Kemenkes. Itu menunjukkan kalau sebanyak 300-an, hampir 400 calon dokter spesialis di peserta program pendidikan dokter spesialis Indonesia diduga punya gejala depresi hingga ingin melukai dan bundir dengan cara apapun. Wow. Jadi dokter adalah salah satu profesi yang paling itu ya, rentan stres ya. Ada orang yang kerja buat save a life tuh kayak berat banget sih tanggung jawabnya. Anyway, kamu lagi dengerin FOMO Sapiens dari KBR Prime, jalan pintas yang gak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu. Saya Aika. Saya Eki Priagung. Ada apa lagi nih Kak Ika yang kita lewatkan nih? Di pekan ini lagi rame di media lah kebanyakan tuh ngomongin amicus curiae itu loh, yang tulisannya amicus curiae itu. Bacanya gimana sih? Amicus curiae gitu, atau kalau bahasa Indonesianya tuh sahabat pengadilan gitu. Sahabat sejatiku. Mungkin lebih dijelasin biar kita paham konteksnya. Ada apa nih dengan istilah amicus curiae atau sahabat pengadilan ini? Nah, ini kan gara-gara sengketa pemilu itu kan. Jadi kan masih PHPU tuh. Iya, betul. Iya kan. Jadi tuh rame-rame lah, ada 300-an lah guru besar, akademisi, kalangan masyarakat sipil tuh mereka mengajukan diri jadi sahabat pengadilan itu gitu ke MK lah ceritanya. Nah, amicus curiae atau sahabat pengadilan itu adalah konsep hukum yang melibatkan pihak ketiga untuk ngasih masukan dalam sebuah kasus di persidangan. Jadi bisa individu, kelompok, atau organisasi gitulah. Jadi mereka tuh nanti pandangan-pandangan atau opini mereka tuh bisa jadi salah satu pertimbangan dari pengadilan untuk memutus kasusnya gitulah. Wow, dan yang jadi sahabat pengadilan tuh tadi 303 guru besar. Iya. Terus habis itu sampai budayawan, ikut masyarakat sipil. Termasuk yang kemarin yang baru juga Ketum PDIP juga mengajukan diri kan untuk menjadi Ketum PDIP. Iya, si Ibu Megawati mengajukan diri menjadi sahabat pengadilan juga. Seru banget kayaknya kalau semua orang-orang kan tadi pas lu bilang tentang sengketa pemilu kayak udah lupa gitu aja ya, ketutup sama lebaran. Jadi ini sampai mana ya gitu. Banyak banget yang nanya di Twitter, ini tuh sengketa pemilu masih ada kan guys gitu. Sampai ada yang nanya gitu, masih kok guys gitu. Tapi gak tahu nih masih proses keputusan gitu-gitu. Emang yang dilihat dari orang-orang Indonesia tuh awalnya rame, habis itu ya untungnya kita ngasih ingat lagi. Gue hampir lupa loh ternyata, oh iya ada amicus curiae, kemarin gue sempet lewat tuh. Iya kan banyak yang ini kan mungkin udah pada ya udahlah, udah ini apalagi sih gitu kan, babak baru apalagi. Nah babak barunya tuh ini, jadi ceritanya tuh si amicus curiae ini gitu. Kenapa kan biasanya sih yang unik tuh bahwa yang kali ini tuh kan di kasus
urusan politik gitu kan. Ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan memang udah pernah ada, bukan barang baru juga sebenarnya si sahabat konsep hukum si amicus curiae ini di Indonesia. Ada beberapa kasus kan kalau nggak salah juga kan yang pernah. Betul, kasus berawal dari SAR majalah Tim edisi Oh, Asia yang volume ini kasusnya Time sama versus Soeharto itu. Betul, yang zaman dulu banget yang pemberitaan terkait Bapak Soeharto dengan judul Soeharto How Indonesian Long-Time Boss Built a Family Fortune. Wah, majalah familiar ya sekarang ya. Wah, sepertinya sih masih terasa ya. Masih ada hawa-hawanya. Iya gitu kan, si ketum yang menjadi sahabat sejatiku. Sahabat pengadilan itu juga berbicara bahwa kita kembali di era Orba ya kan. Oh iya benar. Tapi akhirnya kayaknya emang pada saat sekarang tuh bisa ngerasain Bu Mega kayak dejavu gitu. Oh gini ya, balik lagi berjuang. Oh ini makna perjuangan di nama partai gua gitu. Terus akhirnya ngeliat Bu Mega gitu sama BEM gitu, sama ketua-ketua BEM, anak-anak hukum di BEM universitas gitu, kayak sebenarnya lebih ke cucu sama nenek sih gitu. lagi konvoy gitu. Seru banget sih liatnya. Balik lagi tadi yang ya terkait omongan Bu Mega yang kayak kita ngerasain kembali ke Orba ya. Zaman dulu juga ini jadi masalah gitu ya. Iya. Ya kayak dulu majalah Time ngekupas bahwa kekayaan Soeharto itu tuh sampai 9 miliar dolar Amerika, terus ditransfer dari Swiss ke Austria gitu kan. Ini kan sesuatu yang mencurigakan dan dikupas segitunya. Wah, jadi heboh lah gitu. Oh, jadi yang pada waktu itu kalau kasusnya Time versus Soeharto itu yang jadi amicus curiae-nya itu adalah kelompok pegiat kemerdekaan pers gitu ya. Betul. Ceritanya ya gitu. Ada juga kayak contoh lain tuh kasusnya ini nih, Prita Mulyasari yang waktu itu sama rumah sakit kan, rumah sakit Omni waktu itu. Iya betul. Yang ada bikin koin untuk Prita segala macam. Nah waktu itu juga LSM kayak LBHI, PBHI, Elsa, MICJR, IMDLN itu yang bergerak di bidang hukum itu yang jadi amicus curiae-nya gitu. Iya. Jadi kayak ada kasus-kasus lain lah. Bahkan sampai ini yang pembunuhan Brigadir J. Betul. Itu kayak salah satu yang paling sensasional yang hampir ratingnya ngalahin Mirna ya. Gitu. Benar. Itu Brigadir J juga pada saat itu yang jadi amicus curiae itu siapa sih? Ratusan guru besar, dosen universitas terkemuka di tanah air gitulah yang gabung Aliansi Akademisi Indonesia ya kan, itu yang jadi sahabat pengadilannya. Betul. Baradae gitu. Jadi Baradae itu akhirnya punya teman-teman si sahabat-sahabat pengadilan itu tadi, orang-orang yang jadi amicus curiae-nya gitu. Oke. Banyak sih. Ini juga dulu tahun 2009 ada nih di kasusnya Upi Asmaradana. Wah, lumayan lama sih ini. Iya, jurnalis tuh ya. Waktu makanya tuh dalam yang masa sekarang ketika di Mahkamah Konstitusi untuk urusan politik tuh hal kayaknya yang baru juga gitu ya, bukan nggak kayak apa sebelum-sebelumnya. Makanya mungkin banyak juga nih ada pihak lah yang sebenarnya emang bisa apa bagaimana gitu kan kalau secara hukumnya gitu. Nah kalau menurut pakar hukum tata negara Radian Syam, dia bilang amicus curiae yang diajukan sejumlah tokoh dan masyarakat ke MK itu sah-sah aja, tapi menurutnya amicus curiae yang diajukan sejumlah kelompok itu belum tentu dipertimbangkan sama hakim MK gitu. Iya bener ya, ini juga yang dibilang sama Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo Subianto sih, bahwa Bu Mega boleh kalau mau jadi amicus curiae, cuman ini tidak dimasukkan dalam pertimbangan hukumnya. Gitu. Iya bener ya. Oke. Ya mirip lah ya, satu itu opini lah gitu. Jo apa amicus curiae ini bisa berjuang ya? Kan kita pengen tahu juga gitu ya sebenarnya kedudukan atau efeknya tuh kayak gimana gitu. Kan nggak bisa juga dikategorikan sebagai alat bukti gitu kan yang tercantum dalam KUHP. Alasannya karena si amicus curiae ini adalah bukti baru yang nggak punya bentuk baku dan belum diatur secara jelas atau formil dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Tapi bisa jadi jadi pertimbangan, jadi salah satu bagian pertimbangan aja gitu loh. Iya betul. Dari putusan pengadilannya gitu. Ini kayak dari ahli loh nih ada kayak kemarin kasusnya si Brigadir J itu kan, abis itu ada 122 cendekiawan loh, masa lu nggak mau pertimbangkan ini? Benar. Dia tanda tangan semua, ngasih pemahaman hukum, terus ya sifatnya emang lebih ke tekstual sih ya gitu ya jatuhnya. Jadi kayak ya kita lihatlah nanti sejauh apa nih si amicus curiae ini bisa membantu kita dalam mendapatkan hukum yang adil ya kan. Betul. Apakah akan dipenuhi gitu keinginan pihak-pihak yang bersengketa, ya kita tunggu aja lah ya. Gila, gue kira sahabat pengadilan tuh orang yang ngefans atau suka sama pengadilan, sama gedung-gedung pengadilan gitu, kayak sahabat kereta, tahu nggak sih lo? Iya. Bis gitu, fansnya pengadilan. Oh ternyata. Tapi banyak juga loh fansnya. Iya sih, orang yang Bu Mega aja
ngefans sama pengadilan. Pengen jadi sahabat. Iya, itu tujuannya buat berjuang. Lagi-lagi tuh harus bilangnya kita percayakan sama institusi negara ini tuh kayak oke lah. Ya. Kita lihat aja. Kita lihat aja gitu. Kita ngomongnya kita lihat aja ya. Ember. Iya, lebih netral tapi nggak terlalu berharap gitu ya. Iya. Netral tapi pesimis loh. Netral tapi lebih ke pesimis. Lu nyari apa sih? Sibuk amat dari tadi. Duit gue nih hilang, padahal udah dimasukin dompet. Ada tuyul kali ya? Hus, jangan asal lo ya. Bukannya tadi lo jajan kopi, ikut PO seblak, sama nitip gorengan ya? Hah? Masa? Kok bisa gak sadar ya? Bocor alus tuh, lo kudu disiplin keuangan makanya. Dengerin deh Uang Bicara, podcast dari KBR Prime yang ngebahas soal ekonomi dan literasi keuangan. Cocok banget buat anak muda kayak kita. Nah, sama nih kayak dengan self reward. Lo dengerin di mana? Di kbrprime.id. Oke deh, gue dengerin. Tapi jajan kopi sore ini gue pinjem lo dulu ya. Astaga. Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan dari KBR Prime. Lu tau gak sih kemana ada video kayak nenek-nenek gitu buang sampahnya gitu di aliran sungai ngalir gitu. Oh, sama ini yang gue lihat yang di jembatan kan mobil pada ngantri, ya. Terus habis itu mobilnya berhenti di tengah, ada cowok gitu keluar bawa sampah terus buang. Iya, maksudnya gini loh, kan kita sekarang mendefinisikan kayaknya orang-orang yang nggak ngerti kita tuh harus buang sampah pada tempatnya. Itu orang-orang yang emang nggak teredukasi dengan baik. Tapi kalau dia punya mobil sih, gue percaya dia bisa sekolah ya gitu maksudnya. Gimana iya sih, ya? atau minimal di mobil tuh kan bisa lu menyimpan sampah lu dulu sebelum lu menemukan tempat sampah yang selayaknya kan gitu. Betul, maksud gue, please deh. Lu bayangin, oke, itu kita yang punya behaviornya. Nah ini lu juga harus tahu sampah-sampah ini akhirnya kemana sih. Kalaupun lu taruh pada tempatnya nih, itu pun masih ada masalahnya. Apalagi kalau lu buang sembarangan. Nah, apalagi kalau buang ke sungai. Iya gitu. Terus nanti kalau pada banjir protes. Itu makanya. Ini aja nih yang dibuang pada tempatnya. Ternyata ada 38 titik TPA terbakar di wilayah Indonesia loh. Ini yang tempat nih yang emang dikhususkan buat kita naruh sampah itu kebakar jadi masalah. Belum lagi ya sampah-sampah yang kita nggak tahu kemana arahnya gitu-gitu. Ya katanya ada 380 juta ton per tahun kita menghasilkan sampah plastik gitu, dan 150 kali lebih banyak daripada yang kita lakukan 1950. Bayangin ini. Zaman dulu 1950, kita nemuin plastik. Ya plastik, hari ini tuh gitu. Oh iya benar. Ya plastik lagi. Udah harusnya sih jadi concern kita bareng gak sih kalau plastik. Memang sih kayak di Jakarta kan minimarket sekarang lu udah gak bisa, lu harus bawa kantong belanja sendiri misalnya kayak gitu kan. Tapi kan barang-barang perabotan yang lain masih banyak juga nih. Apalagi kalau katakanlah di Jakarta, Bogor yang jadi problem tuh biasanya tuh yang identik tuh pasti Sungai Ciliwung kan. Betul. Yang meluap lah, banjir. Karena ada data yang baru nih Ki, waktu belakangan kan emang sering banjir tuh. Waktu Senin pekan inilah, jadi ada 18 RT di Jakarta itu dilanda banjir. Jadi BPBD DKI Jakarta tuh bilang kalau wilayah yang terendam banjir itu berada di sekitar Sungai Ciliwung. Apalagi kan sama-sama sadar bahwa Bogor itu di atasnya Jakarta ya. Jadi kalau seumpama Sungai Ciliwung yang melintas dari Bogor ke Jakarta ini ada masalah, ya orang-orang Jakarta ini juga kena. Lu pada yang ini nih yang lu masih merasa lu belum move on sebagai orang ibu kota. Iya. Itu tuh langsung kerasa karena emang Sungai Ciliwung ternyata sengaruh itu ya sama kehidupan kita. Nah itu dia, makanya jadi gue udah penasaran sih, jujur udah berapa tahun tinggal di Jakarta gue belum pernah sih maksudnya melihat Sungai Ciliwung yang di hulu yang kayak gimana sih gitu kan. Nah apalagi dengan kita tahu problemnya kayak gitu, terus ada banjir dan sebagainya. Tapi menarik juga sebenarnya, gue pengen tahu sih kayak ada orang yang bersihin Sungai Ciliwung gitu Ki. Itu siapa ya gitu, orang yang mau berdedikasikan waktunya untuk ngebersihin Sungai Ciliwung sepanjang itu. Nah kita bakal ngobrol aja nih ya sama seorang river defender. Jadi itu river defender coy. River defender. Iya. Gokil. Jadi Pak Suparno Jumar atau yang akrab disapa Pak D nih. Dan ngelihat langsung kira-kira nih kayak apa sih pemandangan Sungai Ciliwung di seputaran Bogor gitu. Langsung
di TKP. Langsung di TKP bentukannya kayak apa gitu kondisinya. Emang banyak sampah apa gimana? Wah, ini berarti langsung bukti real di lapangan seperti apa. Betul. Kita langsung aja kali ngobrol sama Pak Ade. Halo, salam kenal. Oke, Pak Ade lagi di mana nih Pak Ade? Kayaknya lagi di sungai nih. Iya kan memang ini elemen air gitu. Ya di Sungai Ciliwung. Kenapa sih milihnya Sungai Ciliwung? Ada cerita menarik itu mungkin di baliknya? Sungai Ciliwung itu saya kebetulan secara pribadi ya. Saya hijrah di Bogor itu tahun 94, 95. Kemudian secara tidak sengaja ternyata di di Bogor itu ada sungai yang cukup besar dan cukup fenomenal yaitu Sungai Ciliwung. Dan masa lalu kecil saya di Jawa Tengah erat dengan sungai gitu Mas. Oke, berarti emang dari kecil emang suka di sungai gitu-gitu ya? Ya kayaknya memang sudah ditakdirkan menjadi bagian dari elemen air Mas. Mungkin tergantung ini zodiaknya apa nih Pak Ade nih ya. Betul. Siapa tahu Aquarius, apa Pisces gitu kan. Justru zodiaknya bukan berkaitan dengan air kayaknya. Karena zodiak saya Leo. Satu-satunya singa yang suka air kayaknya nih ya. Kan yang biasanya kita tahu nih Ciliwung tuh banyak sampahnya gitu ya. Mungkin ada cerita menarik gitu ketika lagi bebersih Ciliwung. Kalau nggak salah dari 2019 kan ini ya sudah mulai Pak De. Secara voluntary saya mulai di komunitas peduli Ciliwung sejak tahun 2015. Namun di tahun 2019 saya kemudian join program naturalisasi Sungai Ciliwung di Kota Bogor. Artinya 2015 itu hanya di setiap akhir pekan, tapi sejak Juli 2019 saya full. Jadi dari hari Senin sampai hari Minggu lagi bisa dipastikan ada di sungai. Nah, kira-kira respon keluarga terhadap kegiatan Bapak ini gimana, Pak Ade? Ya, respon keluarga yang jelas karena tadinya saya kerja formal, artinya seperti mungkin kayak kebanyakan orang gitu ya, kerja dari Senin sampai Jumat, kemudian mungkin secara hasil ketika itu cukup lah gitu ya. Tapi begitu join program kan memang secara program honornya di bawah UMR Kota Bogor. Tapi saya cuma memiliki keyakinan bahwa ini bukan masalah angka yang kemudian kita terima. Kalau kita kemudian orientasinya adalah angka, matematikanya manusia dengan matematikanya Big Boss sang penguasa alam itu pasti akan berbeda. Dan ternyata inilah yang kemudian saya buktikan perlahan-lahan, walaupun ini tidak bisa semudah membalikkan ke telapak tangan. Pertentangan dari keluarga ada. Mertua saya, ipar saya, keluarga saya, istri saya, dan anak-anak saya juga. Dalam tanda petik, ngapain sih laki lo ada di sungai terus? Apa sih yang dicari? Termasuk dengan anak saya yang paling besar. Dia pernah mengatakan bahwa secara ekonomi, secara kebiasaan yang sudah terjadi, kami mengalami downgrade gitu. Tapi ya sudah, saya perlu waktu untuk menjelaskan kepada mereka, dan ketika saya menjelaskan, saya hanya bilang begini. Mungkin ayah saat ini kalaupun harus menjelaskan kepada kalian tidak akan mengerti atau bahkan sulit untuk mengerti. Mungkin ini akan kalian ketahui ketika nanti ayah tiada. Wah, salut sih ya dengan Pak Ade yang ngurusin sungai. Pak Ade percaya bahwa rezeki ngalir ya. Seperti sungai. Seperti Tapi kalau tadi kan ada ya, mungkin yang pertanyaan dari orang adalah emang ngapain sih, emang apa sih yang dicari gitu? Ya, kalau berbicara apa yang dilakukan di sungai adalah ini. Saya juga tidak ingin menjadi bagian orang yang skeptis, tapi saya ingin menjadi bagian kelompok orang yang optimis bahwa kita tidak pada hasil atau orientasinya pada hasil, tapi sebuah pada proses. Artinya begini, ketika orang skeptis mengatakan bahwa sampai kapan kalian akan membersihkan Sungai Ciliwung karena toh setelah kalian bersihkan kemudian kotor lagi gitu loh. Dan ini memang betul-betul terjadi. Tapi saya menjadi bagian dari kawan-kawan yang kemudian mencoba untuk melakukan aktivasi ini, kegiatan ini yang kemudian konsisten, istiqomah, kemudian juga menjalin jaringan networking dengan pemerintah, kemudian juga dengan swasta, kemudian juga dengan teman-teman perguruan tinggi, dengan teman-teman komunitas, masyarakat juga termasuk teman-teman media seperti obrolan kita sore ini dengan KBR Prime. Kolaborasi, pentahelik, kerjasama multi pihak itu memang wajib. Secara gerakan, secara pribadi saya mencoba mengisi suasana seperti itu. Nah, gimana nih cara Pak Ade buat ngajakin warga sekitar untuk ikut bebersih Sungai Ciliwung gitu? Ngajakinnya itu dengan berbagai macam cara, karena mungkin secara langsung kita ajakin warga untuk ikut membersihkan, walaupun ajakan itu bukan berarti juga ketika kita ajak mereka juga kemudian tertarik gitu. Seringkali tidak. Tapi bagaimana secara konsisten ini dilakukan, termasuk bagaimana ngejak teman-teman komunitas untuk terlibat, tidak hanya pemerhati sungai tapi secara umum gitu loh. Dari tahun ke tahun
Kira-kira Pak Ade ngeliat nggak sih ada perubahan perilaku orang misalnya terhadap kepeduliannya pada sungai gitu, misalnya nggak buang sampah lagi di sungai dan sebagainya gitu. Ada perubahan itu nggak sih Pak Ade? Perubahan alhamdulillah ada, karena sejak tahun 2019 Wali Kota Bogor bulan Oktober tahun 2018 mensahkan tim Satuan Tugas Naturalisasi Sungai. Nah dari sanalah kemudian tentu saja kami berkontribusi lebih, karena kami dari sejak awal mengawal ini, memecahkan problem, kemudian juga kami mendampingi tim, kemudian juga berdiskusi dengan banyak pihak bagaimana, katakanlah kalau ngomongin membersihkan sungai bagaimana caranya, kemudian mencegah supaya sampah di darat tidak masuk ke sungai bagaimana caranya gitu. Menurut kami ini sangat progresif, karena kami secara aktivasi beberapa kali bahkan sering membersihkan sampah-sampah yang ada di sungai. Kemudian tiap hari teman-teman Satgas melakukan pendampingan bagaimana agar masyarakat yang tinggal di bantaran sungai tidak lagi membuang sampah ke sungai. Jadi memang ini di darat ditangani, kemudian airnya juga ditangani. Nah kan selama ini juga masih sering terjadi banjir ya kalau lagi hujan gitu, sungai meluap gitu. Nah menurut Pak Ade nih, pandangan pemerintah terhadap sungai itu sendiri tuh gimana gitu menurut Pak Ade? Sampah-sampahnya Ya gitu sampah-sampahnya gitu-gitulah. Ketika berbicara Sungai Ciliwung, kita harus berbicara secara menyeluruh, artinya dari hulu, tengah, dan hilir. Kota Bogor menjadi bagian yang agak sedikit ke bagian hulu, tapi juga sedikit bagian ke tengah. Artinya ketika berbicara sungai itu kan kita tidak bisa parsial, harusnya berbicara secara menyeluruh. Kemudian ketika berbicara banjir, kita juga harus memahami bahwa sungai ini ada kapasitas atau ruang, ada panjang kali lebar juga termasuk dalamnya. Biasanya dipengaruhi oleh banyak hal. Pertama adalah sedimentasi dari material yang terbawa oleh arus sungai, atau dipengaruhi oleh material-material yang terbawa oleh banjir nih, misalnya kayak gini nih. Ketika berbicara banjir, berbicara bencana, ini kita harus kemudian melihat dari banyak aspek. Jadi pemerintah juga saya yakin kewalahan kalau kemudian mikirin ngerjain sendirian. Kalau pemerintah bekerja mati-matian tapi masyarakat yang tidak mau diatur, ya sampai kapanpun kita akan terbanjir gitu. Tapi bagaimana ketika banjir datang, masyarakat tidak tinggal di bantaran sungai, artinya tidak ada potensi bencana yang kemudian merugikan secara jiwa. Mungkin ya kerugian secara material ada, tapi mungkin nilainya akan menjadi lebih kecil. Menyambut Hari Bumi nih Pak D 22 April gitu ya, ada pesan gak buat anak-anak muda biar kita lebih berperan aktif gitu menjaga bumi, khususnya menjaga sungai? Kalau anak-anak muda sekarang tertarik dengan dunia gadget, dengan dunia digital, ya saya hanya berpesan kepada teman-teman influencer, key opinion leader, teman-teman YouTuber, ayo datang ke sungai. Kita bikin konten-konten yang jenaka, kita bikin konten-konten yang menghibur, tapi juga tanpa menghilangkan pesan-pesan yang coba kita bangun. Karena ya sungai kita hari ini tuh kayak gini nih, sampahnya lumayan banyak. Bagaimana dengan banyaknya sampah itu kemudian juga dilihat oleh banyak orang, terutama kaum-kaum muda, supaya mereka kemudian juga menuntut kepada semua pihak, tidak hanya kepada pemerintah, tapi juga kepada kelompok masyarakat, kepada dunia usaha, untuk melakukan upaya-upaya rekonstruksi secara bersama-sama. Karena nggak bisa ini dilakukan secara sendirian, kelompok kecil atau bagian-bagian tertentu begitu. Kayak terakhir deh pertanyaan dari saya. Boleh. Kita kan kalau boleh. kita misal kerja gitu, ke arsitek tuh ngeliat ketika bangunannya selesai gitu, itu adalah momen yang dia bisa bilang kayak wah akhirnya ya gitu. Nah kira-kira momen seperti apa gitu yang Pak Ade tunggu gitu untuk Sungai Ciliwung? Sungai ini kemudian tidak dipandang menjadi objek yang mati, tapi menjadi subjek yang hidup. Bagaimana kita secara individu, kelompok, kemudian secara bersama-sama, kemudian kita tidak menistakan sungai, tapi benar-benar kita memuliakan sungai. Sungainya kita jaga, sampahnya ya kita bersihkan, kalau sudah kita jagain supaya tidak kotor lagi. Hal-hal yang memang tidak sepantasnya ada di sungai, kita perbaiki supaya kemudian akhirnya terjadi hubungan yang harmoni antara manusia dan alam yang ada di sekitar kita, termasuk sungai. Itu dia tadi berita pekan ini. Yes. Ya, sampai ketemu lagi tentunya di FOMO Sapiens bareng Aika dan Eki Priagung. Betul, jadi kita bakal ketemu lagi di FOMO Sapiens ya pekan depan bareng Aika dan juga Eki. Ya tentunya, dan sampai jumpa. Bye.